Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu guru pamong penguji. Perkenalkan, nama saya Ni Putu Idayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 PPG 2020 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 23 November 2020 akan melaksanakan uji kinerja, yaitu pembelajaran daring dengan anak-anak kelas 8A di SMP Negeri 30. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita bertemu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, luar biasa sekali ya. Kalian masih dalam keadaan sehat walaupun pandemi COVID-19 masih ada ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu menjaga kesehatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Jaga jarak, kemudian jangan lupa pakai masker, kemudian jangan lupa selalu cuci tangan ya, agar tetap kalian merasa atau tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Dwipa dipimpin doanya. Ya Bu, teman-teman. Pulang. Berdoa. Terima kasih Dwipa. Semoga Ibu lanjutkan. Untuk link absen atau daftar hadir sudah dikirim ya di kelas. Kemudian di WA group juga sudah diisi anak-anak. Sudah Bu. Ya, Ibu lihat dulu sudah berapa yang isi daftar hadir ya. 8 yang isi. Nanti yang belum silakan diisi ya, 8 orang yang isi daftar hadir. Nah, baiklah anak-anak, hari ini materinya adalah tentang gangguan sistem pencernaan. Walaupun kalian masih tetap belajar di rumah, semoga anak-anak selalu semangat ya. Masih tetap semangat anak-anak? Masih. Sebelum kita memulai, kita menunjukkan gambar. Nanti ini gambar ini tidak ada lagi ya. Sudah kelihatan gambarnya anak? Ya. Gambar apa gambar ada? Enggak. Ada 2 gambar apa saja anak? Gambar mie dan Ya, di sana ada gambar mie dan ada gambar sayur. Nah, untuk sekarang anak-anak sudah sarapan? belum. Ya. Belum, ada sudah. Nah, seandainya diberikan 2 makanan seperti di gambar, anak-anak memilih yang mana? Ya, pasti mie ya. Ya. Lebih enak mie ya. Nah, sebagian besar lebih suka sama mie. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, atau kalian memakan makanan yang kalian pilih tadi, organ-organ apa saja yang terlibat dalam mulut? Pertama, selang mulut apa? Kerongkongan, kemudian Lambung. salus, kemudian Besar. ya. Lambung. Ya, siapa bisa mengulang dari awal berurutan apa saja organ-organ yang terlibat? Ya Bu. Silakan Wipa. Mulut, kerongkongan, lambung, salur, usus besar. Aduh. Nah, bagus sekali ya Wipa jawabannya ya. Berarti masih ingat ya dengan pelajaran pertemuan sebelumnya, organ-organ yang terlibat yang seperti dikatakan Wipa itu nanti yang mencerna atau yang membantu makanan yang kalian konsumsi. Di sana ada dicerna secara fisika dan secara kimiawi. Nah, tadi kalian kan memilih mie untuk sarapan. Apakah makanan itu sehat, Nak? Tidak. Tidak sehat. Nanti kalau kalian mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, ada nggak akibatnya? Ada. Apa akibatnya?
Siapa yang bisa menyebutkan? Penyakit. Suryani ya, menimbulkan penyakit. Bagus sekali ya. Ada lagi yang lain? Ya. Selain menimbulkan penyakit apa lagi? Kekurangan gizi dan kegemukan. Ya, bisa kekurangan gizi kegemukan ya. Nah, itu sudah bagus sekali ya. Anak-anak untuk mengingat pelajaran pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin menyampaikan apa saja nanti tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama tujuannya yang akan dipakai pada pelajaran hari ini yaitu nanti ada video, kemudian diamati. Anak-anak dapat mendeskripsikan berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan dengan tepat. Kemudian Ibu ingin menyampaikan penilaiannya. Penilaiannya ada 3 nanti, ada penilaian kemudian ada penilaian kognitif atau penilaian dan juga nanti dinilai dari kedisiplinan kalian. Ibu sampaikan sekali lagi kalau untuk sikap selain disiplin ada sikap ilmiah di sana itu bagaimana kalian berkomunikasi untuk menyampaikan itu nanti yang dinilai ya. Kemudian sudah diperhatikan gambarnya kelihatan? Kelihatan. Enggak, perhatikan dulu, amati dulu gambar. Silakan, ada yang bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Suryani, apa yang mau ditanyakan? Sakit apa itu Bu? Sakit apa itu ya? Ya. Kan bagus sekali pertanyaannya Suryani ya. Yang kedua apa? Ya, silakan. Selain tidak ada pada gambar, apakah dalam kemampuan pencernaan? Ya, selain sakit yang gambar di atas, adakah lagi sakit yang lain? Lagi, yang ketiga ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa yang menyebabkan orang di gambar tersebut kesakitan? Wih, bagus sekali ya Dewa. Tadi sudah tahu ada yang tanya sakit apa, kemudian adakah sakit yang lain, sekarang penyebabnya. Nanti dari pertanyaan ini, yang nanti kita akan bahas Ibu tampung dulu, belum Ibu bahas ya. Nanti setelah anak-anak mengerjakan LKPD kita bahas ini, dan kalian nanti akan dalam mengerjakan LKPD akan tahu dari pertanyaan teman-temannya ini. Yang pertama sakit apa, kemudian sakit yang lain apa lagi, kemudian penyebabnya bagaimana. Sebelum itu, nanti yang dibahas nanti ya dalam pembelajaran hari ini materinya adalah gangguan sistem pada pencernaan dan upaya mencegahnya bagaimana ya. LKPD yang Ibu berikan sudah diberikan anak. Nah, ini LKPD-nya ya sudah kelihatan? LKPD kelihatan anak-anak. Jadi nanti diberikan nanti ini video dan nanti amati dan video nanti artikelnya. Artikel nanti di sini dari artikel ini kalian membaca kemudian pahami. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, aku ingin menayangkan sebuah video, silakan diamati agar nanti kalian bisa diskusikan kemudian bisa menjawab LKPD kalian. Sudah menimbulkan nyeri dan mual yang menyakitkan. Kemudian makronis. Makronis adalah tahapan yang sudah cukup parah. Pada tahapan ini, luka dan peradangan kaku masalah maaf dapat karena terdapat infeksi pada lambung membuat infeksi itu organisme yang sudah akut bisa berubah jadi kanker lambung. Salah satu obat luka lambung atau mah biasanya pertama kali dicoba menyerang adalah antasida. Tapi tahukah Anda, antasida adalah cara pertama atau nyeri lambung, tetapi mereka antasida mungkin merupakan solusi yang bagus untuk menetralisir kelainan asam lambung dan meredakan nyeri saat tetapi tidak pakai asam kerja dengan mengurangi jumlah asam lambung yang dihasilkan caranya sebagai tapi hati-hati dengan
Videonya tentang apa? Penyakit mah. Ya, penyakit mah. Ada yang pernah ya? Ada di sini yang punya penyakit mah? Ya. Ya, banyak ya, sebagian besar itu mempunyai penyakit mah. Sebentar, itu yang didiskusikan salah satunya ya. Sebentar, silakan kerjakan ibunya. Ibu kasih waktu 40 menit mengerjakan etap ibu dengan kelompoknya. Silakan diskusi di grup WA dengan kelompoknya. Ya, silakan sebentar gabung lagi ya. Kita lanjutkan. Sebentar kalian mengkomunikasikan dari hasil diskusi LKPD dan mengkomunikasikan hasil. Bapak Giana, semangat ya. Gangguan yang terjadi pada artikel 1 adalah diare, artikel 2 adalah sembelit, artikel 3 adalah ma, artikel 4 adalah disentri, artikel 5 adalah sariawan. Dan minuman yang kotor. Penyebab ma akibat pola makan tidak teratur, sering mengkonsumsi makanan pedas dan berminyak, mengonsumsi obat-obatan dan stres. Penyebab sembelit adalah kurangnya makanan berserat seperti sayur dan buah. Penyebab sariawan adalah tidak sengaja tergigit karena makanan panas, kurang vitamin C, stres, pemakaian kawat gigi. Gejala sembelit susah buang air besar, tinja sulit keluar, gejala ma seperti mual, muntah dan nyeri dada. Gejala disentri yaitu rasa nyeri atau kram pada perut. Gejala sariawan dan rasa sakit dalam mulut, rasa kering. Sebelum muncul sariawan, luka mulut dan berwarna putih. Apakah yang menyebabkan gangguan sembelit? Kurangnya makan berserat seperti sayur dan buah. Gejala-gejala apa saja yang dialami seseorang saat mengalami gangguan sembelit? Gejala yang dialami sembelit adalah susah buang air besar hingga sulit keluar. Menjaga pola makan, makan makanan yang sehat dan higienis, banyak minum air putih, memakan makanan berserat, dan lain-lain. Banyak minum air putih, memakan makanan berserat, dan lain-lain. Satu, gangguan pada sistem pencernaan yaitu seperti mak, disentri, diare, sembelit, sariawan semuanya memiliki penyebab yang berbeda. Seperti mak disebabkan oleh penyakit asam lambung, kurang teratur pola makan, sering makan makanan pedas dan berminyak. 2. Upaya mengatasi dan menjaga kesehatan sistem pencernaan harus dilakukan. Kita harus rajin mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, rajin berolahraga, serta minum air minimal 8 gelas per hari. Lalu apa sebabnya? Penyebabnya adalah 1. Merokok, 2. Terlalu banyak mengonsumsi kafein, alkohol, dan minuman bersoda, 3. Makan terlalu cepat dan terlalu banyak, 4. Terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, berlemak, atau berminyak, 5. Stres. Oke teman-teman, sekarang giliran saya bertanya, bagaimana cara pencegahan sakit mah? Oke, jadi sakit mah dapat dicegah dan diatasi dengan cara makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, dan kurangi minum. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Semangat. Terima kasih kalian masih semangat. Bagaimana, sudah selesai apa PD-nya didiskusikan? Sudah Bu. Sudah, syukurlah ya kalian masih semangat ya. Bagaimana, sudah sarapan tadi? Sudah dapat makan? Sudah. Ya, semoga tidak ngantuk ya dengan sudah sarapan ya. Semoga masih semangat. Kemudian untuk mengetes, apakah kalian masih konsentrasi? Silakan ikuti Ibu ya. Kalian konsentrasi dengan gerakan tangan Ibu, jangan sementara Ibu. Yuk kita mulai ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2,
Dua kali ya, ayo. Tepuk tiga. Tepuk satu. Ya, masih ada yang konsentrasi. Ya, bagus ya. Yang belum lebih fokus lagi. Tepuk satu. Ya, bagus ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ya, tepuk tangan ya, yang banyak ya. Terima kasih ya, kalian masih fokus ya. Ini adalah untuk melatih konsentrasi atau kefokusan kalian ya. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ya. Untuk mempresentasikan hasil dari APD-nya. Bagaimana tadi diskusinya? Lancar ya di WA group ya? Lancar, Bu. Lancar, Ibu ikuti itu diskusinya sudah bagus sekali ya. Ya, sekarang kita mulai. Yang nomor satu dulu ya, dipresentasikan. Gangguan yang terjadi pada artikel 1 adalah diare. Artikel 2 adalah sembelit. Artikel 4 adalah disentri. Artikel 5 adalah sariawan. Ya, bagus sekali ya, Diva jawabannya. Dari artikel yang sudah diberikan sebanyak 5 artikel di RKPD-nya, jadi anak-anak menganalisis di sana. Yang lainnya sama juga? Sama. Bu. Ya, artikel 1 tentang gangguan apa anak? Diare. Artikel yang kedua? Sembelit. Kemudian yang ketiga? Nah, Yang ketiga? disentri. Yang kelima? Sariawan. Jadi adalah dari artikel yang diberikan tadi di sana ada penyebabnya dari yang kedua. Saya, Bu. Silakan Ayu Cadri ya. Baik Cadri. Apakah penyebab gangguan yang terdapat dalam artikel penyebab disentri dan diare adalah infeksi bakteri, mengkonsumsi makanan dan minuman yang kotor, penyebab mah akibat pola makan tidak teratur, sering mengkonsumsi makanan pedas dan berminyak, mengkonsumsi obat-obatan dan stres. Semua gangguan tersebut kelihatan kan bagaimana jika kalian memakan makanan yang tidak sehat. Itu akibatnya ya. Kemudian sebelum Ibu bahas, Ibu lanjutkan dulu yang nomor 3. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Nomor 3, berdasarkan artikel, gejala-gejala apa saja yang muncul ketika seseorang mengalami gangguan tersebut? Jawabannya adalah gejala saat diare adalah buang air besar terus encer. Gejala mah seperti mual, muntah, nyeri, dan gejala sembelit, susah buang air besar, hingga sulit, rasa nyeri atau kram pada perut. Gejala sariawan yaitu luka di mulut yang berwarna putih. Ya, bagus sekali ya Suryani ya jawabannya. Nah, dari artikel yang sudah diberikan, kalian bisa menganalisis gejala-gejala apa saja yang muncul ketika kalian mengalami gangguan penyakit tersebut. Seperti katakan Suryani tadi, lalu untuk Suryani ya, nah, bagus ya. Kemudian yang pertama, kalau diare, nah, ada yang pernah mengalami diare? Ada. Ada. Bagaimana gejalanya? Bagaimana gejalanya? Diare, nah itu sering Air besar terus Buang air besar terus menerus. encer enggak? Encer, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ya, silakan nomor 4. Bagaimana upaya menanggulangi gangguan yang terjadi pada artikel tersebut? Menjaga pola makan, makan makanan yang sehat dan higienis, banyak minum air putih, memakan makanan berserat, dan lain-lain. Nah, itu adalah
bagaimana cara kita mencegah biar tidak ada penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah yang paling menjaga apa? Menjaga pola hidup yang sehat, itu yang paling penting. Caranya yang pertama apa? Tidak mengkonsumsi makanan yang ya. Kemudian apa? Harus rajin berolahraga. Kemudian makanan yang dikonsumsi itu mengandung serat seperti apa? Sayur-sayuran, buah-buahan. Anak-anak sukai diawali makanan apa? Ya, makanan. Jangan sering-sering ya. Paling seminggu minimal lah 2 kali. Karena dari yang ibu baca, mie itu bisa dicerna adalah selama 3 hari. Jadi jangan sering-sering makan mie, walaupun enak ya di awal-awal kita enak makan mie, tapi akhirnya bagaimana? Ya. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian ya. Ya, jadi mumpung kalian masih muda, dari sekarang kalian bisa ya biar sehat ya. Sehingga nanti walaupun sampai tua kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Semangat ya anak-anak, tepuk tangan dulu ya. Kita bagus sekali jawabannya selesai ya. Ini ibu kan sudah tugaskan kalian untuk membuat mading. Dari mading yang sudah dari masing-masing kelompok diberikan, kalian sudah bagus sekali ya kerjaannya ya. Sudah kreatif, sudah seni. Ini juga kalian membuat madingnya dari hasil analisis dari artikel yang sudah ibu berikan. Sebentar ibu tampilkan dulu ya. Yang ini adalah kelompok 3 ya. Perwakilan dari kelompok 3 madingnya sudah bagus sekali. Silakan ayo Cadri. Diare. Apa itu diare? Diare salah satu gangguan pencernaan umumnya bagi masyarakat, di mana feses yang dikeluarkan encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Penyebab diare adalah makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi mikroorganisme. Diare disebabkan gangguan pencernaan akibat infeksi virus bakteri, rotavirus, Shigella, Cryptosporidium, norovirus, E. coli, dan Giardia intestinalis. Gejala diare. Diare ditandai dengan sakit perut, terasa mulas, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, tubuh terasa lemas, buang air besar yang lembek atau cair, dan hasrat untuk bolak-balik ke toilet. Upaya pencegahan diare dapat dicegah dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menjaga lingkungan agar tetap bersih, mencuci makanan hingga bersih, dan memasak makanan hingga matang. Sudah, Bu. Ya sudah, terima kasih lah kelompoknya Cadri ya. Udah sekali ya Cadri. Yang lainnya kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Cadri. Terima kasih. Itu adalah kelompok 3. Artikel yang didapatkan adalah tentang diare. Seperti yang tadi sudah di LKPD-nya, diare itu adalah merupakan gangguan dari sistem pencernaan. Salah satu penyebabnya adalah apa? Apa yang menyebabkan diare? Infeksi virus. Ya, infeksi. Kotor. Ya, kotor. Selain kotor apa lagi? Makanan yang Ya, makanan yang sehat. Pedas. Jadi habis makan pedas, mulut-mulut jadi encurnya ya. Selain dan makanan yang lain itu, stres juga mempengaruhi ya dari diare ya. Jadi, bagaimana cara mencegah agar tidak diare? Caranya bagaimana? Mencuci tangan. Bagaimana caranya? Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan itu adalah menjaga kebersihan ya, itu intinya ya. Bagus sekali ya Cadri. Kemudian yang kedua,
Apa pengertian sariawan? Sariawan adalah gula atau berat dalam mulut yang dapat masuk. Apa yang menyebabkan sariawan? Sariawan disebabkan oleh beberapa penyakit. Pertama, cedera seperti karena kesalahan dalam mengikat gigi, infeksi jamur, virus atau bakteri di mulut atau bagian tubuh lain, penyakit autoimun seperti lupus, kondisi tertentu seperti perubahan hormon, apa gejala sariawan? Biasanya 1-2 hari sebelum sariawan sensasi kesemutan terbakar di area bibir atau mulut. Setelah itu akan muncul kemerahan dan luka yang terasa nyeri dan kadang bisa membesar. Bagus sekali ya yang disampaikan April, Made yang luar biasa sudah bagus. Nah, Ibu kasih untuk kelompoknya April ya. Suryani bisa dipresentasikan Madenya Suryani. Bisa, Bu. Ya, silakan. Pencernaan adalah gejala penyakit terutama rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah kerusakan pada lapisan dan lambung, bakteri, efek samping penggunaan obat, dan stres. Penyebab MAH yaitu gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan yang mengkonsumsi kafein, alkohol dan minuman bersoda. Ya, bagus sekali ya Suryani. Banyak banget ya. Penyebabnya apa anak-anak penyakit? Penyebabnya gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi minuman Pola makan yang tidak teratur, Bu. Ya, itu salah satunya ya selain yang katakan Suryani sudah bagus sekali ya anak-anak ya. Seperti makanan pedas dan berminyak, Bu. Ya, itu juga. Selain faktor makanan ada nggak faktornya? ada Apa lagi? stres, Dan stres juga bisa mempengaruhi ya. Tapi jangan sampai stres. Iya. Ya, Bu. Kan banyak penyakit ya. Mading yang sudah anak-anak buat di dalam mading itu mengandung sudah tidak ada satu sekali ya, ada informasi dan ada hal yang disampaikan. Jadi informasi apa yang disampaikan secara umum dalam mading? Informasi tentang apa? Gangguan saluran pencernaan. Coba dilihat di layarnya anak. Sudah kelihatan anak? Sudah. Ya, ini adalah sariawan tadi ya. Ini sudah salah satunya adalah penyebabnya kekurangan vitamin C ya. Ini selain itu di mulut juga selain sering ada rasa panas. Kemudian, nah ini adalah ada MAH. Ini tambahannya gondong atau parotitis namanya. Ini adalah penyakit menyebabkan kelenjar parotit atau kelenjar memproduksi air liur. Ini terjadi pembengkakan karena infeksi virus namanya. Istilah lainnya dari sembelit, ada yang tahu? konstipasi. Ya, konstipasi nama lainnya ya. Ini adalah fesesnya yang kotorannya. Kalau hari itu penyerapan airnya ya sedikit sehingga feses yang keluar ini kalau sedikit penyerapan air oleh usus itu terlalu banyak sehingga yang keluar masih. Ini adalah orang yang membuang air besar. Jadi kalau kalian berkeinginan membuang air besar, jangan ditunda-tunda ya. Kayak menjaga kesehatan, pencernaan. Apa yang pertama, Nak? Punya makanan dengan baik. Konsumsi makan yang berserat tinggi. Kali lanjut yang ketiga. Makan Makan secara teratur.
Kemudian yang keempat, Air cukup putih harinya. perharinya. anak-anak sudah cukup makan air putih sehari? Berapa gelas, Nak? 8 gelas. Itu minimal ya, itu minimal 8 gelas. Jadi usahakan kalian minum air putih itu minimal 8 gelas. Kalau sering dilatih, kalian akan kebiasaan. Kemudian yang kelima apa, Nana? Rajin berolahraga. meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Nah, sebelum lanjut, anak-anak, obesitas itu apa? Kelebihan berat badan. Yang kegemukan itu istilahnya obesitas ya. Biar tahu. Kita lanjut ya. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Nah, itu. Tambahannya ya, penyakitnya Gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Nah, itu tadi karies gigi ya. Ada kotoran di gigi itu yang menyebabkan adanya karies gigi. Bagaimana caranya biar nggak karies gigi? Rajin gosok gigi. Mengurangi makanan yang manis. Yaitu habis makan selalu apa, ingat gosok. Nah, ya. Selain yang kelima tadi yang di artikel ada diare, ada disentri, sariawan, apa lagi? Ada sembelit, apa lagi tambahannya yang tadi yang anak-anak dapatkan di video? Hepatitis, Nah, hepatitis, kemudian apa lagi? sakit gigi, Ya, sakit gigi tapi adalah kotoran yang ada di gigi itu yang menyebabkan nanti adanya sakit gigi ya. Itu anak-anaknya adalah gangguan dari pencernaan. Ibu sudah berikan kekuatan. Siapa tahu nanti kalau ada anak-anak yang salah pemahamannya, tadi sudah ditampilkan video, ibu juga sudah memberikan presentasi. Silakan nanti diperbaiki ya kalau ada yang salah jawaban yang KPD-nya. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Tuliskan simpulan yang sudah dilakukan. 1. Gangguan pada sistem pencernaan yaitu seperti MAH, disentri, diare, sembelit, sariawan yang memiliki penyebab yang berbeda seperti MAH disebabkan oleh penyakit asam lambung, kurang teratur pola makan, sering makan makanan pedas, berminyak. Saya, Bu. Silakan Suryani. Yang kedua, upaya mengatasi dan menjaga keseimbangan harus dilakukan. Kita harus rajin mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Rajin berolahraga serta minum air putih minimal 8 gelas per hari. Ya, bagus sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh Desiani maupun Suryani. Suryani, semuanya ada tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Suryani sudah bagus sekali. Bahwa jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat akan menimbulkan anak-anak berbagai macam penyakit ya.
Nah, jadi untuk menghindari berbagai macam penyakit itu, jadi kita harus bagaimana menjalani pola hidup yang bagaimana yang sehat ya. Sehat. Konsumsi makanan yang sehat. Bella, anak-anak, nah, dari pembelajaran apa yang kalian rasakan? Ada sesuatu yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Ya. Ya. Ini apa saja yang kalian peroleh? Gangguan pada sistem Cara menanggulangi. Ya, cara menanggulangi ya. Jadi itu bagus sekali karena mudah-mudahan untuk selanjutnya pembelajaran kita kalian tetap semangat, kemudian tetap senang belajar ya. Kemudian yang selanjutnya, Ibu ucapkan terima kasih dulu dan Ibu nanti berikan tambahan nilai bagi yang aktif tadi. Yang sudah aktif sudah lumayan banyak sekali. Ada Diva, ada Supriyani, ada Swase, kemudian ada Desi, ada Ichadri, ada April ya, dan yang lainnya juga ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, semoga selalu tetap semangat ya. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu sampaikan dulu karena ini untuk pencernaan sudah selesai materinya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan penilaian harian atau ulangan ya. Jadi belajar dengan baik sehingga anak-anak bisa menjawab. Sebelum Ibu akhiri, nanti ada tes untuk memahami materi yang sudah kalian pelajari tadi ya. Sebentar Ibu share linknya. Empat anak ya yang membuat, kemudian bisa nanti dilihat. Nah, ini nilai di sini ada nilainya 90, bahkan juga sudah ada dapat yang 100. Bagus sekali ya yang sudah. Ini artinya anak sudah memahami dari pembelajaran hari ini. Bagi yang belum, silakan sebentar selesai ini langsung dikerjakan ya. Tesnya itu adalah nanti kalian ketahui setelah kalian tentang materi yang sudah diberikan tadi. Ada yang tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Siap. Kalau tidak ada, baiklah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Adri, bagus sinyalnya? Bagus, Bu. Ya, silakan dipimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Itu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat hingga pertemuan berikutnya kita bisa gabung lagi untuk pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Ya.